Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bongkar gagasan menarik dari Jeff Hawkins ya. Bukunya A Thousand Brains. Iya, buku yang cukup fenomenal. Richard Dawkins aja bilang ini sangat menggembirakan di kata pengantarnya. Betul. Sumber kita langsung dari buku itu sendiri. Jadi misi kita kali ini apa nih? Kita mau coba saring ide-ide utamanya Hawkins soal otak. Terus dampaknya ke AI dan juga masa depan kita sebagai manusia. Sip, kita bakal kupas intisarinya, mungkin ada momen aha juga yang bisa bikin kita dan Anda semua mikir ulang soal cara kerja pikiran kita sendiri. Oke, mari kita mulai. Nah, Hawkins ini kan memulai dengan membedah evolusi otak ya. Ada otak lama dan otak baru, neokorteks. Benar, dia menggambarkannya kayak dua teman sekamar gitu. Ada bagian otak purba, warisan reptil yang ngurusin hal-hal dasar, terus ada lapisan baru di atasnya, neokorteks, yang lebih canggih, khas mamalia. Neokorteks ini yang besar itu kan? Yang katanya pusat kecerdasan? Iya, sekitar 70% volume otak manusia. Disitulah pusatnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, bahasa, sampai pemikiran abstrak. Sementara otak lama, dia fokus ke fungsi dasar. Nafas, detak jantung, pencernaan, refleks, insting dasar kayak gitu. Tapi menariknya, neokorteks ini nggak bisa langsung ngontrol otot ya, mesti izin dulu. Tepat sekali, dia harus meminta otak lama untuk bertindak. Jadi neokorteks punya ide, tapi eksekusinya lewat jalur yang lebih primitif. Makanya kadang ada konflik internal gitu ya, kayak pas kita coba tahan napas, atau pas lihat kue enak tapi lagi diet. Nah, itu contoh bagus. Nahan napas itu perintah neokorteks. Tapi kalau udah kelamaan, otak lama bakal ngambil alih demi keselamatan. Godaan kue itu juga pertarungan. Logika neokorteks lawan dorongan makan enak dari otak lama. Dinamika ini, penting banget buat paham perilaku kita nanti. Oke. Nah, selain itu, Hawkins kan juga terinspirasi banget sama Fernand Mountcastle. Apa sih ide besarnya Mountcastle ini? Mountcastle itu di tahun 1978, dia nulis esai yang, wah idenya radikal banget waktu itu. Dia bilang, seluruh neokorteks, padahal kan fungsinya beda-beda ya, ada buat lihat, buat dengar, tapi dia menduga semuanya pakai algoritma pemrosesan yang sama. Satu algoritma dasar untuk semua kecerdasan. Itu, cukup mengejutkan ya. Hawkins sampai bikin analogi sama Darwin. Ya, analoginya gini. Darwin tahu mekanismenya, seleksi alam, tapi nggak tahu lokasinya di mana, yaitu DNA. Nah, Mountcastle sebaliknya, dia tahu lokasinya, neokorteks, tapi belum tahu persis algoritmanya apa. Ini jadi kayak teka-teki besar buat Hawkins. Dan teka-teki ini mengantar ke momen aha pertama Hawkins di tahun 86 kan? Soal fungsi utama neokorteks? Betul, dia sadar kalau neokorteks itu bukan sekedar nerima input pasif, tapi dia secara aktif belajar membangun model tentang dunia, dan yang krusial, dia terus-menerus membuat prediksi. Prediksi? Maksudnya gimana tuh? Jadi setiap saat, otak kita itu sebenarnya lagi meramal apa yang akan kita rasakan sepersekian detik ke depan. Input sensorik berikutnya itu apa? Dia selalu selangkah di depan. Tapi kok kita nggak merasa kayak peramal atau halusinasi terus-menerus ya? Gimana caranya otak bikin prediksi tanpa kita sadar? Nah, itu pertanyaan yang bikin Hawkins penasaran bertahun-tahun juga. Jawabannya baru ketemu, lumayan baru ya, tahun 2016 dengan konsep kunci. Kerangka referensi atau reference frames. Kerangka referensi. Oke. Tadi analoginya kayak peta ya? Iya, bayangin aja peta tanpa garis lintang bujur. Anda bisa lihat jalan, bangunan, tapi susah nentuin lokasi persis atau hubungan antar tempat. Garis kisi itu kerangka referensinya. Nah, Hawkins bilang, neokorteks pakai ratusan ribu garis kisi mental kayak gini buat nyimpen semua pengetahuan kita. Jadi misalnya saya pegang cangkir kopi nih. Otak pakai kerangka referensi cangkir itu untuk tahu letak gagangnya di mana, relatif terhadap badan cangkirnya, bukan relatif terhadap mata saya. Gitu. Persis. Kerangka referensi ini ngasih struktur pada pengetahuan kita. Dia mendefinisikan lokasi fitur suatu objek relatif terhadap objek itu sendiri. Makanya Hawkins bilang, berpikir itu sendiri adalah bentuk gerakan. Maksudnya, bergerak dalam kerangka referensi mental ini. Dan ini nyambung banget sama cara kita belajar ya. Harus lewat gerakan, pembelajaran sensori motor. Tepat sekali. Kita nggak bisa belajar struktur dunia cuma dengan melihat pasif. Kita harus bergerak. Anda harus jalan-jalan di rumah baru buat kenal ruangannya, atau gerakin jari buat ngerasain tekstur mouse.
Dengan bergerak, otak mengamati gimana sensasi berubah, dan dari situ dia bangun model 3D dunia. Jadi kerangka referensi ini yang memungkinkan otak ngerti struktur itu dan prediksi perubahan sensasi saat kita gerak. Benar, kuncinya adalah lokasi. Setiap unit pemrosesan di neokorteks yang namanya kolom kortikal, dia harus tahu di mana lokasi input sensoriknya, tapi bukan di retina atau kulit, melainkan di dalam kerangka referensi objek yang lagi dirasakan. Wah, menarik banget. Ini katanya ada hubungannya sama penemuan sel tempat dan sel grid di otak lama ya? Iya, nyambung ke sana. Di area otak lama, hipokampus dan korteks entorhinal, ada sel tempat kayak penanda Anda di sini, dan sel grid, yang fungsinya kayak garis-garis koordinat di peta internal kita. Ini sistem GPS biologis buat navigasi di lingkungan. Ditemukan oleh O'Keefe dan Moser and Moser. Dapat Nobel juga mereka. Terus, apa lompatan besar Hawkins dari situ? Dia berhipotesis kalau neokorteks, si otak baru ini, menggunakan mekanisme yang mirip sel grid itu. Tapi nggak cuma satu set buat navigasi lingkungan, melainkan ada di setiap kolom kortikal. Jadi ada ratusan ribu sistem GPS mini. Bukan cuma buat navigasi tempat, tapi buat objek, konsep. Betul, setiap kolom pakai mekanisme mirip sel grid ini untuk membuat kerangka referensi bagi objek yang dipelajarinya. Jadi, ada sel grid kortikal yang memetakan struktur cangkir kopi, ada yang memetakan molekul DNA, bahkan konsep abstrak kayak demokrasi pun dimodelkan pakai kerangka referensi. Wow. Jadi, mekanisme navigasi ruang fisik itu dipakai ulang buat semua pengetahuan kita. Ada buktinya nggak sih? Ada studi fMRI pada manusia yang mendukung ini. Saat orang diminta mengingat tata letak ruangan atau membayangkan konsep abstrak, area di neokorteks menunjukkan pola aktivitas yang mirip sel grid. Jadi, kayaknya mekanisme berbasis peta ini memang fundamental banget. Nah, dari semua ini, muncullah teori 1000 otak. Bisa dirangkum intinya gimana? Sekitar 150.000 kolom kortikal di neokorteks kita. Setiap kolom ini kayak mini otak yang bangun model dunianya sendiri pakai kerangka referensi. Jadi kayak pengetahuan yang terdistribusi gitu ya? Mirip teknisi sistem pipa air tadi, kalau satu sakit, yang lain masih bisa kerja. Iya, persis. Sangat terdistribusi dan kuat. Teori ini juga menawarkan solusi elegan buat masalah klasik di neuroscience, namanya binding problem. Oh ya, binding problem. Gimana otak bisa tahu kalau warna merah, bentuk bulat, dan rasa apel itu datang dari objek yang sama, yaitu apel? Nah, menurut teori 1000 otak, jawabannya adalah voting. Voting. Maksudnya gimana tuh? Kayak pemilu? Haha, mirip gitu. Jadi, setiap kolom kortikal itu kan cuma dapat input sebagian ya. Dia bikin tebakan atau hipotesis tentang objek apa yang lagi diamati. Misalnya, satu kolom lihat lengkungan merah. Kolom lain ngerasain tekstur halus. Mereka teriak, kayaknya ini apel atau mungkin tomat. Lalu, lewat koneksi jarak jauh antar kolom, mereka saling berbagi tebakan ini. Mereka kayak voting. Kolom-kolom yang inputnya konsisten dengan apel akan saling menguatkan. Akhirnya jaringan ini mencapai konsensus. Oke, kita semua setuju, ini apel. Wah, jadi persepsi kita itu hasil konsensus dari ribuan agen mini di otak ya? Bukan satu gambar utuh di pusat? Tepat. Ini proses yang sangat dinamis dan terus-menerus. Bahkan bisa lintas indera. Kolom penglihatan dan kolom pendengaran bisa voting bareng. Ini juga menjelaskan kenapa gerakan penting. Karena gerakan membantu kolom-kolom ini mengumpulkan lebih banyak bukti untuk voting. Makanya Mountcastle bilang ke Hawkins, udah jangan ngomongin hierarki lagi. Model ini beda banget sama model lama. Kerangka kerja yang benar-benar baru ya buat mikirin otak. Oke, sekarang kita geser ke implikasinya buat AI, kecerdasan mesin. Pandangan Hawkins di sini katanya agak beda dari arus utama. Iya, cukup menantang. Kita kan lagi di era musim panas AI nih, gara-gara deep learning. Suksesnya banyak ya, ngalahin juara Go, pengenalan gambar, suara, udah canggih banget. Tapi Hawkins merasa ini belum cukup. Betul, dia punya pengalaman panjang di industri teknologi, pernah di Intel juga. Dia lihat, meskipun deep learning hebat, dia punya keterbatasan mendasar untuk mencapai kecerdasan umum buatan atau AGI, Artificial General Intelligence, yang selevel manusia. Apa aja keterbatasannya? Pertama, AI sekarang itu kaku. Program yang jago main Go, ya cuma bisa main Go, nggak bisa tiba-tiba nyetir mobil.
Kedua, dia nggak bisa belajar terus-menerus secara efisien. Kalau mau diajarin hal baru, seringkali harus dilatih ulang dari nol dan bisa lupa sama yang lama. Namanya catastrophic forgetting. Oke. Ada lagi? Ketiga, dan ini penting, AI sekarang itu kurang akal sehat. Anak kecil aja tahu kalau air dituang bakal tumpah, kertas bisa disobek. AI sekarang nggak punya pemahaman intuitif soal dunia fisik kayak gitu. Makanya, Hawkins yakin deep learning doang bukan jalan menuju AGI sejati yang fleksibel dan adaptif. Terus, kalau bukan deep learning, jalan menuju AGI menurut Hawkins gimana? Dia bilang ada dua jalur utama pengembangan AI. Satu, ya bikin AI makin jago di tugas-tugas spesifik, kayak sekarang. Dua, ini yang dia usulkan, adalah meniru prinsip-prinsip dasar cara kerja otak. Jadi, bukan cuma performa, tapi arsitektur dan cara belajarnya yang ditiru. Betul, dia pakai analogi komputer awal, ada yang cuma buat tugas tertentu, ada mesin Turing universal yang teoritis bisa ngerjain apa aja. Nah, AGI sejati menurutnya harus kayak mesin Turing itu, mesin pembelajaran universal, dan kuncinya ada di prinsip otak. Prinsip otak mana aja yang paling penting buat ditiru AI? Hawkins menyoroti 4 hal krusial yang otak punya, tapi AI sekarang belum. Satu, pembelajaran berkelanjutan. Otak bisa terus belajar hal baru tanpa ngapus memori lama. AI sekarang masih susah. Dua, belajar lewat gerakan atau pembelajaran sensori motor. AI perlu belajar dengan berinteraksi aktif sama lingkungannya, nggak cuma dikasih data pasif. Tiga, banyak model. Pengetahuan di otak itu terdistribusi di ribuan kolom yang semi-otonom dan voting. AI mungkin perlu arsitektur terdistribusi serupa. Dan empat, yang paling kunci dari teorinya, menggunakan kerangka referensi. Otak nyimpen pengetahuan secara terstruktur, kayak peta. Ini penting buat mikir, nalar, dan ngerencanain. AI sekarang punya kerangka referensi tapi sangat terbatas. Papan catur, GPS. Butuh yang umum kayak otak. Oke, jadi itu resep AGI ala Hawkins. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul, kesadaran. Bisa nggak sih mesin nanti jadi sadar? Gimana pandangan Hawkins? Hawkins ini cenderung pragmatis dan mencoba mendemistifikasi kesadaran. Buat dia inti kesadaran itu bukan sesuatu yang mistis. Rasa saya ada di sini, sense of presence, itu menurutnya bisa dijelaskan sebagai produk aktivitas saraf, yaitu model yang dibangun otak tentang dirinya sendiri yang berinteraksi dengan dunia. Jadi kesadaran itu bagian dari model otak tentang dirinya. Kurang lebih begitu, dia nggak melihatnya sebagai bahan spesial yang perlu ditambahkan. Terus gimana soal qualia? Rasa subjektif pas lihat warna merah atau dengar musik. Itu kan unik banget pengalamannya. Nah, soal qualia, Hawkins punya dugaan menarik. Dia menduga qualia itu adalah bagian yang dipelajari dari model otak kita. Ini adalah cara otak menginterpretasikan dan memberi label pada pola input sensorik yang kompleks agar konsisten. Beda sama rasa sakit bawaan misalnya, yang mungkin dari otak lama. Contohnya gimana tuh? Misalnya persepsi warna yang konstan meskipun cahayanya berubah-ubah. Atau ilusi warna gaun yang viral itu. Itu nunjukin kalau persepsi kita itu konstruksi otak, bukan sekedar rekaman pasif. Jadi qualia mungkin properti dari model yang dipelajari itu. Poin pentingnya apa nih soal kesadaran AI? Poin pentingnya, AI yang dibangun berdasarkan prinsip neokorteks, pemodelan, prediksi, kerangka referensi, tidak secara otomatis akan punya emosi manusia seperti cinta, benci, atau rasa takut mati. Itu kan domainnya otak lama. Kecuali kita sengaja mendesain dan menambahkannya ke dalam AI tersebut. Ini nyambung ke pandangan dia yang agak kontroversial soal resiko eksistensial AI ya. Kan banyak pakar lain yang khawatir banget soal AI super cerdas yang bisa jadi ancaman. Iya, Hawkins di sini posisinya cukup skeptis terhadap skenario kiamat AI yang populer itu. Dia menepis beberapa kekhawatiran utama. Misalnya, Soal ledakan kecerdasan. Ledakan kecerdasan, intelligence explosion, di mana AI tiba-tiba jadi super cerdas dalam waktu singkat. Hawkins bilang itu nggak mungkin. Kenapa? Karena belajar model dunia yang kaya itu butuh waktu, butuh interaksi fisik, butuh data dari pengalaman nyata. Nggak bisa cuma modal prosesor cepat terus langsung pinter seketika. Ada batas fisik dalam akuisisi pengetahuan. oke. Terus soal AI punya tujuan sendiri yang bahaya. Alignment problem. Kedua, soal ketidakselarasan tujuan, alignment problem. Hawkins melihat kecerdasan, kemampuan membuat model itu terpisah dari motivasi atau tujuan. Tujuan itu harus dirancang, nggak muncul gitu aja dari kecerdasan.
Kenapa juga kita mau bikin mesin yang bisa ngabaikan perintah kita? Mobil self-driving aja nggak tiba-tiba punya tujuan mau keliling dunia sendiri kan? Iya juga ya. Terus soal AI ngambil alih dunia? Ketiga, soal pengambil alihan atau persaingan. Hawkins berpendapat perilaku destruktif manusia itu sumbernya dari dorongan otak lama. Keserakahan, dominasi, tribalisme, bukan dari kecerdasan neokorteks itu sendiri. Kecerdasan itu cuma alat. Dia ngasih contoh, penyakit yang punya tujuan replikasi sederhana itu membunuh jauh lebih banyak penduduk asli Amerika daripada teknologi atau kecerdasan para penjajah Eropa. Jadi menurut Hawkins, kecerdasan itu pada dasarnya jinak, alat netral. Bisa dibilang begitu. Dia membedakan 3 hal. Replikasi, ini bisa berbahaya kalau ditambahkan ke AI. Motivasi, dorongan primitif ala otak lama, bisa berbahaya kalau ditambahkan. Tapi kecerdasan, kemampuan belajar dan membuat model, itu sendiri, menurutnya nggak inheren berbahaya. Lantas, resiko sebenarnya dari AI itu apa dong menurut dia? Risiko utamanya bukan dari AI yang jahat secara mandiri, tapi dari manusia yang menyalahgunakan AI. Itu yang bahaya. Misalnya untuk senjata otonom, penyebaran disinformasi skala besar, pengawasan massal. Fokusnya harusnya ke tata kelola manusianya, bukan menyalahkan teknologinya. Itu pandangan yang menarik, sekaligus mungkin lebih bikin was-was ya. Fokusnya jadi ke diri kita sendiri, bukan ke mesinnya. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir diskusi kita, melihat kecerdasan manusia dan masa depan kita. Benar sekali. Teori 1000 otak ini ujung-ujungnya menyoroti dilema fundamental kita sebagai manusia. Kita punya neokorteks yang luar biasa canggih, bisa bikin teknologi hebat. Tapi kita juga masih membawa bagasi otak lama yang primitif dengan dorongan egois dan pandangan jangka pendeknya. Ditambah lagi masalah keyakinan keliru ya, model dunia di otak kita bisa salah kaprah. Tepat, Hawkins sering pakai analogi otak dalam tabung. Kita nggak mengalami realitas secara langsung, tapi lewat simulasi yang diciptakan model otak kita. Dan model ini bisa banget salah, menyimpang dari kenyataan. Kenapa sih keyakinan keliru itu bisa begitu kuat nempel di kepala kita? Kayak isu bumi datar, atau penolakan sains iklim, anti-vaksin? Ada beberapa faktor. Pertama, seringkali keyakinan ini menyangkut hal-hal yang nggak bisa kita alami atau buktikan langsung dengan indera kita. Kedua, ada bias konfirmasi. Kita cenderung cari bukti yang mendukung keyakinan kita dan abaikan yang bertentangan. Kita nggak percaya sumbernya lah, cari pembenaran lain lah. Dan penyebarannya juga cepat ya? Ketiga ya, itu penyebarannya bisa viral kayak meme. Terutama kalau keyakinan itu ngetuk emosi dasar dari otak lama kita. Seperti rasa takut, atau rasa kita versus mereka, tribalisme. Hawkins cerita soal anak-anak di taman bermain yang keyakinan agamanya beda-beda, tapi sama-sama yakinnya. Itu nunjukin betapa mudahnya model keyakinan terbentuk dan bertahan. Dan ini dampaknya serius ya, ke risiko eksistensial kita. Kelambanan kita nanggepin perubahan iklim atau potensi penyalahgunaan teknologi nuklir atau bioteknologi, itu seringkali akarnya di situ. Keyakinan yang salah atau dorongan primitif otak lama yang menang. Betul, jadi ada semacam konflik internal permanen dalam diri kita. Gen kita, lewat otak lama, maunya cuma replikasi dan bertahan jangka pendek. Tapi kecerdasan kita, neokorteks, punya potensi untuk memahami gambaran besar dan berpikir jangka panjang. Nah, di tengah dilema ini, Hawkins membahas beberapa skenario masa depan. Dia kayaknya agak skeptis ya sama solusi teknologi, macam upload otak, atau pindah ke Mars. Iya, dia cukup skeptis. Soal mengunggah otak ke komputer, dia bilang itu paling cuma bikin salinan, bukan keabadian personal. Tantangan teknisnya juga luar biasa. Dan itu nggak menyelesaikan masalah risiko eksistensial kita di bumi. Kalau kolonisasi Mars, Mars itu lingkungan yang sangat keras. Butuh terraforming masif, mungkin pakai robot. Dan yang penting, kalau manusia pindah ke sana, ya kita bawa masalah otak lama kita juga. Potensi konflik antar planet tetap ada. Perjalanan antar bintang lebih susah lagi. terus soal genome editing. Itu juga dilema etis besar. Oke, mungkin kita edit gen biar tahan di Mars. Tapi gimana kalau kita mulai ngedit sifat perilaku, kayak agresi? Batasannya di mana? Jadi, kalau solusi-solusi itu kurang meyakinkan, apa pilihan fundamental yang diajukan Hawkins buat kita?
Pilihannya, menurut Hawkins, adalah antara memprioritaskan warisan gen kita dengan segala dorongan otak lama yang seling destruktif dan nggak punya arah jangka panjang, atau memprioritaskan potensi pengetahuan kita yang didorong oleh neokorteks yang punya potensi untuk memahami alam semesta dan punya tujuan. Hawkins jelas memilih pengetahuan. Memilih pengetahuan, gimana cara kita memprioritaskan pengetahuan ini dalam skala spesies? Dia ada ide soal perencanaan warisan ya? Betul, legacy planning for humanity. Idenya adalah kita perlu secara sadar merencanakan cara untuk melestarikan pengetahuan kolektif kita untuk masa depan yang sangat jauh. Bahkan kalaupun amit-amit spesies manusia akhirnya punah. Bentuknya bisa apa aja tuh? Simbolis kayak plakat di wahana Pioneer Voyager atau proyek Breakthrough Starshot ngirim pesan ke bintang lain, tapi ini terbatas. Dia juga usul ide yang lebih tahan lama, kayak sinyal berkelanjutan. Bukan cuma kirim pesan, METI, tapi bikin mercusuar kosmik. Misalnya pakai satelit yang meredupkan cahaya matahari secara berkala dengan pola tertentu. Atau bikin arsip digital raksasa kayak Wiki-Earth, tapi disimpan di tempat yang aman banget di luar angkasa. Mungkin di orbit matahari. Buat peradaban bumi masa depan atau alien yang nemuin. Atau bahkan, bikin keturunan mesin cerdas. Iya, itu opsi lain yang dia ajukan. Menciptakan AI yang sangat cerdas, berbasis prinsip otak, yang tujuannya bukan menguasai, tapi menjelajahi galaksi, mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarkan pengetahuan lama setelah kita mungkin udah nggak ada. Tentu ada tantangan soal replikasi dan perbaikannya. Intinya, fokus pada kelestarian pengetahuan, bukan cuma gen. Jadi kesimpulannya, jalan ke depan adalah fokus pada pengetahuan. Dan langkah paling awal, yang paling mendasar, Pendidikan. Hawkins sangat menekankan ini. Setiap orang, menurutnya, perlu paham dasar-dasar cara kerja otaknya sendiri. Paham soal konflik otak lama, vs baru, gimana model dunia dan keyakinan kita terbentuk, peran prediksi, kerangka referensi, dan kenapa kita rentan sama keyakinan keliru. dengan pemahaman diri itu, harapannya kita bisa lebih bijak. Harapannya begitu, dengan lebih sadar akan mekanisme di kepala kita mungkin bisa membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi konflik yang nggak perlu, dan nggak gampang terseret oleh dorongan primitif atau informasi yang salah. Oke, jadi kalau kita rangkum pembahasan mendalam kita kali ini ya, teori 1000 otak dari Jeff Hawkins ini menawarkan cara pandang baru yang radikal tentang kecerdasan. Kuncinya di kerangka referensi. Iya, dan ini juga menata ulang perdebatan soal AI. Dia menekankan pentingnya meniru prinsip otak, bukan cuma performa. Dan ini yang unik, dia cenderung meremehkan ancaman eksistensial dari AI itu sendiri. Tapi justru menyoroti resiko dari dalam diri kita sendiri ya. Konflik internal otak lama vs baru, dan kerentanan kita pada keyakinan keliru itu. Tepat. Fokus ancamannya jadi bergeser ke manusia. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran provokatif yang bisa kita bawa pulang dari Hawkins. Apa tuh? Dia kan menyajikan pilihan fundamental, mau terus didorong oleh warisan genetik otak lama kita yang tanpa arah, atau mau dipandu oleh potensi pengetahuan otak baru kita yang punya tujuan memahami alam semesta. Pertanyaannya untuk kita renungkan ya, apa sih arti nyatanya memprioritaskan pengetahuan di atas gen dalam pilihan-pilihan kita sehari-hari dan untuk warisan jangka panjang spesies kita di kosmos ini? Pertanyaan yang dalam sekali. Semoga eksplorasi kita hari ini bisa memicu banyak pemikiran ya buat Anda semua. Kalau tertarik, buku A Thousand Brains jelas bacaan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.